Kalau dari Abil gimana? Wah, dari gue sih apa namanya dari nama kata bosen gitu. Sempet gitu oleh apa namanya waktu itu pernah gue dulu pas lagi zaman sekolah gitu di langsung dikatain pernah pas lagi itu karena putus karena Suara rasa Bil, bosan nggak kedengeran banget. apa namanya putus karena bosan gitu ibaratnya itu gue sempet nanya gitu bosan kenapa gitu kan kok bosan kenapa gitu kan ya bosan aja nggak dengan alasan yang benar-benar eh, apa ya nggak nggak apa sih nggak enak gitu didengar gitu nggak enak lah dengar bosan lah pokoknya bosan gimana sih ya gitu-gitu aja soalnya gini-gini aja ya bener kembali lagi ke tujuan suatu hubungan pasti punya tujuan dan kenapa tujuannya apa dan kenapa lu bisa apa sebabnya di mana dan tujuannya apa dan kenapa lu bisa suka sama gua dan sama bisa menjalin hubungan ini kenapa gitu apa yang lu tuju sebenarnya itu sih poinnya itu sebenarnya dan apa semua orang juga sibuknya masing-masing gitu kan dari komunikasi kan nggak mesti on time gitu kan nggak mesti kayak gitu sih kalau dulu gue pernah merasakan itu langsung dikatain bosan tuh gitu cuman berbeda mungkin hal intonasi ngobrolnya atau cara intonasi maksud dari Nah, chatnya itu berbeda menurut gue sih nah itu kalau berarti kalau lu lagi bosen ke cewek lu gitu, lu nggak ngomong langsung ya gitu. ya gimana sih kalau nama di masa yang gue sekarang yang paling lebih ke kerasa Parah. gitu. Jadi mainnya ke feeling, belum tentu bener dan nggak bener gitu. Intinya Eh, dia enggak, intinya enggak, dia enggak. intinya dia kalau Nah, bosan yang gue simpulin dari Abil kalau dia bosan bener kata lu Tom dia nggak ngomong-ngomong ya udah dia diem aja gitu dan hmm, dan, dan ceweknya Abil nah, pun ketika ada bosan kelihatan responnya dari Abil oh ya, Abil tuh dia jadi kayak nggak jelas chatnya gitu gitu Jadi kayak orang iya, tuh iya, nggak jelas gimana sih kalau nggak jelas apaan iya. sih gitu kan. Kan kita di masa sekarang gitu kayak dari intonasi berbicara atau gimana itu pasti ada cuman maksud. pertanyaan Tomo itu lu ngapain kalau bosan tuh lu ngapain Iya, Bil. Bukan kalau cewek lu bosan ke lu, bukan. Kalau lu bosan ke cewek lu ngapain gitu. Kalau misalkan gua bosan ke cewek gua gitu. iya lu Nah. ngapain Ya, gue main sih, lebih ke main entah main gua keluar atau gimana. Bukan berarti gue punya apa namanya ganggu wanita lain enggak sih, karena gue ngomong itu mudah-mudahan gue nggak mungkin, jangan sampai gue enggak. ya oke Tapi lah pokoknya intinya itulah, intinya ya gue keluar gitu loh, hal-hal yang gue pengen keluar aja sih. dia keluar dia main gitu nanti kalau nggak main malamnya dia baru ngechat Ya, lagi udah nggak bosan lagi gitu aja sih Tabil. Nah berarti ada gini kan penyebab bosan itu kan selain tadi ya mungkin udah keseringan ketemu gini-gini ini gimana yang LDR menurut lu nih ya wow. gimana kan gini yang sering ketemu itu bisa bosan LDR gak sering ketemu tapi kan dia bisa bosan juga kan karena apa cuman cetan doang ini dari tanggapan gue ya ini LDR itu kan cuma cetan doang teleponan video call dan lain-lain ya ketemunya lewat via daring aja gitu makin bosen gak sih gitu apa menurut lu gimana tentang tanggapan deh tentang LDR deh dalam hubungan tuh gimana dari Tomo gue pengen tahu LDR, gua dulu malah paling lama ya LDR, 1 tahun tuh gua. Apa? Nah, Maksudnya gimana? Paling lama 1 tahun. LDR 1 tahun. Oke, oke, baik, siap. Hubungannya 1 tahun. ya oke terus Benar sih kata Kevin, kalau yang ketemu aja kan sering bosan gitu ya. Bukan pasti ada bosannya, tapi mungkin bisa terobati gitu kalau pas ketemu kan. Jadi senang lagi, atau sebelumnya nggak pernah nonton bareng gitu, nonton film horor bareng, pas ketemu nonton film bareng, nonton film horor bareng, ternyata seru gitu kan. Nemu aktif yang tadinya bosan jadi ngebus lagi gitu, senang lagi. Kalau LDR, ini tanggapannya bosan pas lagi LDR atau gimana nih?
ya tanggapan lu tentang LDR ya itu ya gimana ya? Pertama lah banyak lah LDR itu kan kayak berat nggak sih LDR? Terus gimana lu caranya kalau ngilangin rasa bosan lu ketika LDR gitu? Atau itu banyak lah. Gue soalnya nggak pernah LDR sih, jadi gue nggak tahu. Gue bahkan mau tahu perasaan lu, Seingat perasaan gue lu lo pernah LDR. LDR. Seingat gue lo pernah ada LDR. Gue lupa. Cuman aja, gue lupa. Oh, Cuman, Enggak, Kevin gua ingetin yang orang Padang. ingetin. oh enggak itu nggak LDR, cowok. Dia tuh emang, Oh enggak. dia emang lagi pulang kampung. Nah, maksud gue, Hmm. Ingetin lagi Tom, ingetin lagi Tom, yang bener maksud Tom, gue ingetin lagi. gimana LDR tuh gimana gitu. Rasanya gimana Ingetin sih? lagi, Berat banget kan? ingetin lagi Tom buat Kevin, coba ingetin lagi lebih dalam. Enggak, udah enggak katanya. Tanggapan gua ya. Kalau pertama sih ya, kalau soal kan yang jadi pembedanya jarak mungkin ya daripada hubungan yang biasa. Yang jadi pembedanya jarak kan. Oke. Kebanyakan mungkin perasaannya gitu. Perasaannya mungkin takut ini aja ya. Takut selingkuh mungkin. Cuma menurut gua sih orang selingkuh tuh mau dekat ataupun jauh, kalau dia selingkuh ya selingkuh gitu. Iya. Nah, Pak, gua dulu sering gitu pas lagi LDR ada kayak yang ngomong lah gitu. Gimana kalau cewek lu ternyata jalan sama cowok lain gitu. Ya itu sih menurut gua tergantung orangnya gitu. Kalaupun gua deket sama cewek yang satu kota gitu ya, pacaran sama cewek yang satu kota, itu kan bisa ketemu kapanpun gitu. Tapi kalau dia emang udah gak mau sama gue gitu, ya udah kan gitu. Dia tetap selingkuh mau walaupun deket. Ya. Tanggapannya mungkin lebih kayak yang kemarin sih, percaya sih. Itu yang paling pentingnya kayaknya saling percaya deh. Kalau buat LDR ya, Oke. percaya. Oke. Nah kalau buat ngatasin rasa bosan, ya balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi sih. Gue lebih ke bukan ngasih jarak ke hubungan, tapi gue ngelakuin hal-hal baru gitu. Jadi kan dalam 24 jam nggak perlu bareng sama, kita kan punya waktu buat kerja, punya waktu buat teman, buat keluarga, buat pasangan juga kan. Mungkin kalau lagi bosan, misalnya nih, waktu buat pasangan tuh 4 jam misalnya ya, jadi 2 jam mungkin, karena kepake lu ngelakuin hal yang baru gitu. Itu aja sih mungkin. Nice. Kalau Kevin? Wah, Buat lu gue nembak langsung gua. Ya kalau gua sih karena gua nggak pernah LDR. Kalau dari gua pasti gua nggak mau LDR sih dari gua. Cuma kan itu kan LDR itu kan masalah tentang ya situasinya harus LDR gitu. Ya mau gimana ya kan. Jadi ya kalau dari gue ya kalau lebih baik milih sih kayaknya gue nggak mau LDR gitu. Kembali lagi ya karena menurut gue LDR itu yang sering ketemu aja itu bisa bosan gitu ya. Ya apalagi yang LDR gitu yang lu cuma lewat video call gitu dan bahkan gue bingung chatnya gitu. Lu tiap hari nih anggaplah tiap hari lu kan ini menurut gue ya chat itu kan ada chat yang basi itu yang kayak udah makan belum gitu kan. Nah mungkin lu udah lebih level up lagi nih, lu nggak nanya udah makan belum, tapi lu lebih nanya kayak kegiatan hari ini apa gitu kan. Tapi dengan lu pertanyaannya sama, dilakukan tiap hari bersama berbulan-bulan, hari ini ada kegiatan apa, hari ini kegiatan apa, ya fuck gitu. Fuck banget gitu. Kalau kondisinya kayak gini, misal lu pacaran gitu. Nah, lu pacaran sama orang satu kota dan lu dimutasi kerja gitu, atau dia yang dimutasi kerja ke kota lain gimana? Wah, kalau sampai kayak gitu, wah nggak tahu ya. Mungkin gini, kalau emang dari awal udah pernah ketemu, udah saling sayang gitu, harus males banget bahas gitu. Intinya kalau udah saling kenal lah, dekat lah ya, udah pacaran, terus ada situasi, kembali lagi situasi yang mengharuskan LDR, kayaknya ya udah gitu. Mau gimana kan situasi itu udah emang ya udahlah, kayaknya emang harus LDR dulu gitu, berapa bulan. Gitu.
Tapi beda kalau misalkan dari awal LDR, maksud gua kayak, nih lu gak pernah ketemu temen gua tuh begitu bro, gak pernah ketemu sama nih cewek-ceweknya gitu. Jadi kenal dari ya Telegram kayak gitu. Terus kenal, udah deket-deket pacaran, udah deket-deket pacaran. Ini kayak apa gitu, maksud gua. Tapi Jadi kok esensi kok nggak ditemuin ya? Hah? Iya. Kok nggak ditemuin ya? Kan bisa gini loh apa? Mungkin ya awalnya nih LDR kan nanti bisa ketemu gitu. Enggak, jadi Kalau usaha ya, kalau usaha itu. temen gue sih dia ngincornya emang beda daerah sih. Anjir. Ada yang dari Kalimantan, ada yang di Sumatera kayak gitu-gitu. Jadi emang jauh-jauh. Kalaupun emang lu kenal dari gini, online, tapi gini, bentar. gini. Kalau emang lu kenal dari online dan emang harus LDR gitu ya, mungkin misalkan dari Surabaya terus Jakarta gitu. Ya mungkin bisa lah kali ketemu dulu kali ya di tengah-tengah gitu, atau mungkin lu effort dulu ke Surabaya atau dia ke Jakarta gimana intinya harus ketemu dulu sih menurut gue. Fake lagi atau cowok ya makanya LDR gue kurang. Tapi kalau misalkan ada niatan buat beda negara gimana? Oke. Gue pernah punya pengalaman, berarti gue beda negara dengan orang Kazakhstan ya. Ini tapi nggak bertahan lama, itu buktinya. Ya emang sih nggak pacaran, maksudnya nggak bertahan lama, sekitar sebulan, karena kembali lagi bosen bro, bosen banget. Kayak lu berbunga-bunga tuh di awal tuh, berbunga tuh 3 hari 5 hari tuh masih berbunga-bunga. Tapi kalau udah 2 minggu, kayak pertanyaannya pun jadi bingung gitu kan. Anggaplah lu nanya tiap hari tuh kayak gitu terus. Jadi akhirnya terus nggak ada rencana ketemu. Ada rencana ketemu, bukan nggak ada rencana. Ada rencana ketemu tapi bingung mau kapan gitu. Dan apalagi kan butuh biaya gitu ya. Jadi itu nggak bisa sembarangan juga gitu. Ya itulah nggak enaknya LDR-nya kalau beda negara gitu. Kembali lagi nih, ini LDR yang belum pernah ketemu, beda sama LDR yang mungkin udah ketemu, udah deket tuh pacaran. LDR terpaksa, ya itu mungkin bisa diskusiin sih, Tom. Menurut gue sih gitu. Berarti kalau mau LDR jangan miskin ya. Jangan miskin kali ya. Iya juga ya, harus yang udah mungkin lu udah financial freedom, yang kalau hari ini harus ke rumah dia gitu, misalkan di Bali, lu ke Bali, lu ke Lombok, lu ke Surabaya kayak gitu ya. Lu ke London. Iya kayak gitu kan, ke London ya. Jadi betul benar. LDR nggak boleh miskin, Mas. Ya itu mah jokes aja. Ya. Tapi ya kan tujuan orang beda-beda kan ya. Kalau misalkan mau misalnya mulai hubungan LDR-nya buat senang-senang doang, ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi suatu hari gue yakin pasti bakal salah satu pihak deh, entah itu pihak cowok atau pihak cewek, pasti kan pengen serius gitu. Pasti nggak mau main-main terus kan gitu. Dan harus ketemu kalau emang mau lanjut ya. Dan kalaupun dari awal emang serius, anggaplah kenal dari LDR gitu, kayak teman lu tuh Vin, kenalnya dari LDR dulu terus pacaran kan gitu, mulai pacaran walaupun belum pernah ketemu. Kalau emang serius sih harus ketemu, nggak boleh dong. Ya, ya itu makanya temen gue kayaknya nggak serius, orang-orang yang nggak serius temen gue itu. Jadi jangan sama temen gue ya. Siapapun itu yang nonton ya. Ya Bill, dari lu gimana? Tuh ngomong masalah jarak juga, itu bener-bener buat gue akuin sakral sih dan sulit banget untuk menjalin hubungan itu. Dan itu kembali lagi, kalau misalkan di situasi itu lo bener-bener yang pertama adalah fondasi yang kuat adalah kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bisa saling dicintai dan mencintai. Benar-benar dengan yang begitu kuat. Dan itu pula pun kembali lagi kan kepercayaan.
yang dulu Kevin pernah ngomong waktu itu. Kalau misalkan cewek gua atau perempuan atau misalkan laki-laki yang punya hubungan sama perempuan gitu, ketika perempuan itu didapatkan dengan orang lain selain laki-laki yang telah jadi sama laki-laki yang pertama, berarti tandanya bahwa cewek itu nggak sayang sama laki-laki ini. Sebenarnya itu aja. Kalau emang dia sayang pula, ya udah nggak bakal ngelakuin hal yang buruk seperti itu. Sebenarnya itu. Sebenarnya itu benar-benar penting banget sih. Itu benar-benar sangat setuju banget. Jadi ya untuk masalah waktu ketemu, jarak, ngejalannya seperti apa ya, itu tapi kalau misalkan komunikasi doang aja terus gitu ya cukup. Gimana sih kalau nggak ketemu ya, emang bener-bener gak enak banget sih, bener-bener gak enak, jujur gue akuin gak enak. Kalau emang nggak ketemu tuh ya setidaknya ketemu lah, maksudnya bukan berarti walaupun jauh atau gimana ya sempetin untuk ketemu. Intinya itu untuk masalah waktu atau bagaimana, itu kembali lagi yang punya hubungan, kesepakatannya seperti apa. Jadi ya udah, intinya seperti itu. Makanya ya harus bisa benar-benar kuat dan bisa harus, kalau ketika punya niat yang baik, tujuan yang sama, ya udah jalanin. Ketika situasi seperti itu ya udah jalanin aja. Kembali kayak gitu, intinya sih itu. Untuk masalah ngejalinin hubungan yang LDR itu gimana, atau cara ngechatnya gimana atau gimana, cara ngejalinnya itu kan nggak pernah ketemu, pun main waktu gimana ya, punya ketemu ya masing-masing juga, harus ngertiin juga, karena yang punya hubungan itu bukan hanya kepercayaan tapi saling ngerti. Karena saling ngerti itu bukan berarti bermaksud untuk masalah ngerti dalam keuangan, ekonomian atau bagaimana, itu harus saling ngerti banget. Makanya kan sama-sama berjuang, saling melengkapi. Intinya saling ngerti, saling kepercayaan, saling menguatkan, itu sih. Dan kembali lagi, dicintai dan mencintai. Kalau kan lu dulu sekota nih, awalnya sekota, sering ketemu gitu. Terus lu pindah kerja, atau cewek lu yang pindah kerja ke luar kota, nggak bisa ketemu kan, nggak bisa ketemu tiap hari gitu. Nah, lu yang tadinya bisa ketemu tiap hari kan jadi gak ketemu tiap hari. Mungkin lu bakal jadi lebih bosan. Karena komunikasi gitu-gitu doang kan. Yang dibahas mungkin gitu-gitu doang. Nah, caranya gimana biar lu mempertahankan? Ya caranya ya lebih lu bangun kepercayaan dari benar-benar dari dasar banget sampai benar jadi gitu, untuk masa kepercayaannya. Terus untuk masalah dicintainya gitu ya. Kalau misalkan yang balik kata-kata Kevin waktu itu, kalau misalkan ketika itu kata-kata Kevin kemarin waktu yang Kevin pernah bilang tuh waktu itu untuk penegasan di akhir, ibaratnya untuk penegasan untuk kepercayaan. Kalau emang misalkan kita udah ngelakuin untuk membangun kepercayaan itu udah ngelakuin hal yang terbaik untuk membangun kepercayaan itu masih gugur atau gimana, ya udah diakhiri endingnya seperti itu aja, langsung penegasan aja, nggak apa-apa. Terusnya ya kalau misalkan emang dia nanti bertemu sama yang lebih beda atau lebih baik atau gimana ya, berarti tandanya dia enggak apa sih namanya, udah nggak mau sama kita. Intinya sih gitu. Intinya berarti dari Abil, kesimpulan yang gue tangkap ya itu, Tom, dia nggak apa-apa gitu, asal kesepakatan di awal ya, lu jaga hati, gue jaga hati gitu aja kali. Dia kayak gitulah. Abil emang orangnya slow Gitu. ditinggalin ceweknya juga slow. tapi bukan berarti nggak sayang, maksudnya gue sama Ya. bukan berarti kita nggak sayang, ngasih effort, nggak ngasih kejutan, nggak ngasih apa, enggak. Pasti dong kalau kayak gitu karena kan perempuan butuh itu. Iya, kalau Nah oke, jadi udah. maksudnya maksudnya si Tomo itu kan yang tadinya nggak LDR jadi LDR kan, caranya gimana ya, bangun lagi aja, yang memperkuat kepercayaan, pondasinya ibaratnya bangun lagi aja lebih maksimal gitu, untuk memperkuat saling mencintai, itu sih. Kasih quotes dong. Quotes of the day. Iya, kita harus ada quotes setiap harinya, bro. Tapi harus relevan sama 3 pertanyaan yang tadi. Ya, Bebas relevan aja. Ya, Bill, quotes dari lu, Bill. Quotes untuk video ini.
Dari Harus relevan sama pertanyaan yang tadi. Iya, quotes dari lu. dari lu dulu dong, lu dulu dong. Dari lu Tomo, quotes Dulu. hari ini Tom. Oke, dari gue ya. Karena gue yang pertanyaan pertama beda dari yang lain nih. Quotes gue buat pertanyaan yang pertama tadi. Jangan lakukan sesuatu untuk cinta, tapi lakukan sesuatu dari cinta. Dan orang yang paling pantas dicintai adalah diri kamu sendiri. Keren sih itu. Aduh. Gue Keren. paling lemah nih untuk masalah. Gue paling lemah nih untuk masalah quotes. Adil, Kevin nih. Kalau gua enggak, sebenarnya nggak usah quotes Bill, yang penting dari lu apa sih? Itu kan kayak kesimpulan juga dari Tomo gitu. Oke. Ya kalau dari gua mungkin gua nanggepi dari segi rasa bosan aja gitu ya. Pilihan di awal menentukan segalanya, bro. Ketika lu salah memilih tujuan lu, gimana? Ketika lu salah memilih ya, lu salah memilih alasan ya untuk mencintai seseorang, maka gua jamin ke lu, ke depannya lu bakal berantakan. Ibarat kata, Belum beres, Bill. Ibarat kata lu sedang berinvestasi, lu nggak tahu fundamentalnya, lu nggak tahu teknikalnya, lu asal sekedar cuman kata-kata orang atau misalkan cuman karena rupawaannya aja gitu ya. Ya siap-siap aja lu bakal hancur di belakang gitu, lu bakal bangkrut di belakang gitu. Dari Abil. Dari gua untuk masalah quotes malam ini buat apa? Kayak radio banget dari gua untuk masalah ini. Maksudnya dari teman-teman gue Dewana yang di luar sana. Ini gue ngomong untuk masalah hati gitu. Kenyataan cinta yang sebenarnya itu adalah turunnya dari hati. Pokoknya bagaimanapun lu tergoda di luar sana, bagaimanapun, ketika sama-sama dari hati, itu pasti bakalan sampai tujuan. Enggak. Sorry. Itu relevannya pertanyaan yang mana, Gir? Pokoknya pertanyaan untuk lebih ke cinta banget gitu. Pertanyaan lebih ke yang... Enggak. Tanggapan lu tentang 3 pertanyaan yang tadi, Bil, maksudnya. Nah, pertanyaan yang pertama. Jadi buat temen-temen gua Dewana yang di luar sana, untuk quotes-nya yang pertanyaan yang pertama, lebih ke pertanyaan yang pertama sih, mencintai dan dicintai itu lebih ke hati, karena kenyataan yang sebenarnya mencintai dan dicintai itu adalah turunnya dari hati. Semua hal yang ketika dari hati pasti sampai tujuan. Percaya dan harus percaya aja. Good luck teman-teman gue yang di luar sana Dewana. Good luck. Sobat Dewana. Gue yakin. Paling itu aja ya malam ini ya. Ketika gue yakin Dewana ini bisa, lu temen gue yang di luar sana Dewana pasti bisa. Ya, terima kasih semua Sobat Dewana yang udah nonton. Semoga harimu baik hari ini, besok, atau sampai kapanpun. Jangan lelah melakukan dan menjalani hidup. Karena mencintai walaupun tak dicintai. Oke, mungkin itu aja ya. Ada yang mau Jangan. Kalau dia udah mau sama lu, udah jangan. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Yuk.